anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini adalah tema 4, subtema 1, pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Tujuan pembelajaran IPA, siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Muatan pembelajaran IPA. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana proses pembangkit listrik tenaga air menghasilkan listrik? Pertama, air dari waduk sungai masuk melalui pintu, kemudian diatur oleh katup pengaman, kemudian air masuk ke tangki pengaman tekanan, kemudian air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Nah, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Itu adalah proses pengaliran listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti contohnya pembangkit listrik tenaga air, panas bumi atau namanya itu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan aliran angin yang disebut juga pembangkit listrik tenaga angin, disingkat juga PLTA. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Jadi begitu prosesnya ya anak-anak. Tolong dipahami. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Sekarang coba kalian jawab
pertanyaan yang ada di halaman 25 dan 26. Kerjakan di buku tugas kalian ya nak. 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa air, panas bumi, angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. 2. Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Fungsinya adalah mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju berbagai tempat. 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. 4. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Saat ini, segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekarang kita masuk ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Coba kalian tuliskan informasi penting dari teks tadi, kemudian isi ke diagram berikut ya. Coba dengarkan. Paragraf 1. Topik masalah adalah peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf 2. Deret penjelas. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama sutet ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu indu untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt, sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan. Kini, masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Tahukah kalian siapa yang ada di foto ini? Dia adalah seorang penemu sistem transmisi. Dia bernama Nikola Tesla, seorang kebangsaan Yugoslavia. Dia menemukan sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu, listrik pun menerangi dunia hingga sekarang ini. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan berbagai sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik, di antaranya angin, panas bumi, dan juga air.
Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber daya alam, air, panas bumi, dan aliran angin. Kemudian, listrik dapat dialirkan melalui sistem transmisi. Sistem transmisi ditemukan oleh Nikola Tesla, seorang kebangsaan Yugoslavia. Jadi, itu saja pembelajaran kita pada hari ini ya, Nak. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.